Bab 1761, siapkan wilayah api tak berujung. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, Tuan Xiao Yan benar-benar berbakat. Melihat postur Xiao Yan yang luar biasa, semua orang kuat yang hadir juga saling memandang dengan cemas. Karena saat ini, seluruh benua roh misterius telah sepenuhnya dikendalikan oleh Ratu Medusa, dan 1000 orang kuat yang dibawa kembali oleh Xiao Yan bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Hingga saat ini, mereka tidak lagi memiliki hak untuk memilih, dan melihat sikap tirani Xiao Yan, jika dia tidak setuju, dia mungkin harus mencari jalannya sendiri. Jika Anda tidak setuju, tinggalkan Xuan Santian. Lagi pula, jika bukan karena fakta bahwa orang-orang ini lahir dan dibesarkan di Sekte Xuantian, Xiao Yan mungkin tidak akan membiarkan mereka duduk di sini dengan aman. Bagaimanapun, kekuatan sekte-sekte ini sangat penting bagi Xiao Yan, tanpa banyak bantuan yang berarti. Tuanku, kita telah kehilangan arah. Kedua sekte kami setuju dengan pendekatan Anda. Melihat sikap arogan Xiao Yan, seorang pria dan seorang wanita tidak dapat berbicara. Itu hanya kelas prajurit, dan sekarang tampaknya mereka sangat salah. Huo Yi, tugas menyatukan kekuatan dalam beberapa hari terakhir akan diserahkan kepadamu. Ingatlah bahwa fondasi setiap sekte tidak boleh terguncang, dan kekuatan yang baru didirikan dibagi dengan jelas ke dalam bagian-bagiannya masing-masing. Pertempuran, pertahanan, dan persediaan logistik dibagi menurut sekte masing-masing. Selain itu, hadiah dan hukumannya adil dan ketat. Petik 2. Melihat keheningan di antara hadirin, Xiao Yan membuka mulutnya dan berkata, satu demi satu aturan yang cukup jelas muncul dari mulut Xiao Yan. Orang ini, aku tidak dapat melihat bahwa dia memiliki kesempatan kedua. Tetapi tidakkah akan ada akibat dari pemaksaan seperti itu? Melihat cara Xiao Yan yang menggelegar, orang-orang yang terkejut ini tidak dapat membantah. Mu Yingying berbisik, jelas dia juga menemukan bahwa beberapa orang yakin di permukaan, tetapi sedikit kesal di dalam. Jangan khawatir, yakinkan orang-orang dengan kebajikan, jangan lupakan identitas orang ini sebagai apoteker. Kailin tersenyum. Dia jelas tahu karakter dan metode Xiao Yan dengan sangat baik. Karena sekarang kekuatan baru telah terintegrasi, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Dalam waktu singkat, kalian semua akan mendapatkan pil abadi. Melihat beberapa orang kuat yang hadir sedikit tidak yakin, Xiao Yan langsung tersenyum. Dia secara alami mengharapkan langkah ini, jadi dia tidak melakukannya. Pil abadi. Mendengar kata-kata Xiao Yan, orang kuat yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan mata merah. Pil abadi, ini tidak sebanding dengan pil Dodi, dan sebagian besar orang-orang ini adalah kesempurnaan Douxian bintang 2. Begitu Anda memiliki pil abadi Dou, Anda akan dapat melangkah ke bintang 3. Langkah Xiao Yan ini tidak diragukan lagi telah memenangkan hati dan pikiran banyak orang kuat. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan orang dewasa. Untuk sementara waktu, orang-orang kuat yang hadir mengangguk dan tersenyum, dan pada saat ini, permusuhan di hati mereka menghilang tanpa jejak. Karena faksi baru akan didirikan, maka pasti ada nama yang kuat, kan? Setelah beberapa saat gelisah, tidak ada yang menentang Xiao Yan. Di antara mereka, orang-orang ini telah menunjuk Xiao Yan sebagai penguasa kekuatan baru, dan Fen Tian memimpin jalan. Mengapa kamu tidak menyebutnya Wan Huoyu saja? Saya pikir kita pasti tidak akan terbatas pada ini di masa depan. Tetua Huoyun berjalan keluar sedikit dan berkata sambil tersenyum. Yu, kamu benar-benar memiliki cukup ambisi. Xiao Yan mengangguk ringan ketika mendengar kata-kata itu. Apa yang bisa disebut domain, setidaknya itu adalah wilayah yang mengatur ratusan bidang. Meskipun hanya ada satu benua-benua Xuanling, tetapi di masa depan, siapa yang benar? Pergi, pergi, pergi. Dengan nama yang jelek seperti itu, wilayah 10.000 api, mengapa tidak menyebutnya tanah api? Tanah api, Tuan Balai Api Penyucian, Anda belum bangun juga, nama yang kuno sekali. Untuk beberapa saat, seluruh aula menjadi penuh dengan obrolan. Benar-benar membuat pusing. Xiao Yan melihat pemandangan ini, dan kepalanya tiba-tiba menjadi sedikit besar. Hal semacam ini jelas yang paling merepotkan. Menurutku, lebih baik menyebutnya wilayah api tak berujung. Setelah keributan berlanjut beberapa saat, Kailin mengangguk sedikit dan berkata, wilayah api tak berujung. Xiao Yan bergumam,
Tetapi kata-kata ini sepertinya mengandung semacam kekuatan sihir, menggetarkan hatinya, dan bahkan api jiwa batu ember mengirimkan ledakan kegembiraan, jelas dia sangat menyukai nama ini. Wilayah api tak berujung, nama yang bagus, yang mulia benar-benar cerdas. Saat Cailin berbicara, tempat itu menjadi sunyi. Kalau begitu, mari kita sebut saja wilayah api tak berujung. Gabungkan semua kekuatan sekte di Xuantian Shan, dan bagi menjadi beberapa detail spesifik. Benua Xuanling akan menjadi markas awal kita. Xiao Yan tertawa perlahan, dan suaranya dipenuhi dengan kepuasan yang langka. Wilayah api tak berujung benar-benar sejalan dengan Xiao Yan. Baiklah, semuanya, mari kita turun sendiri-sendiri. Aku khawatir aku sibuk akhir-akhir ini, dan integrasi akan merepotkan kalian semua. Setelah berdiskusi sebentar, Xiao Yan membubarkan semua orang. Kerumunan itu setuju dan bubar dengan lembut. Dengan keyakinan Xiao Yan untuk melawan pil abadi, mereka tentu saja akan bekerja sama dengan sangat kuat. Wilayah api tak berujung. Kalian berdua akan menjadi simpanan wilayah api tak berujung di masa depan. Melihat Cailin dan Mu Yingying, Xiao Yan juga tersenyum bahagia. Ayo turun dan kumpulkan beberapa bahan dulu. Saat aku menyempurnakan pil Douxian dalam beberapa hari terakhir, aku khawatir aku harus bepergian jauh. Xiao Yan duduk dengan tenang di kursi, mengusap pelipisnya dengan telapak tangannya, dan berkata dengan lembut. Apakah 10 cukup? Cailin bertanya dengan ragu-ragu. 20, mari kita simpan beberapa untukmu. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Ya, petik 2 petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, mereka kembali ke bisnis mereka sendiri gelombang sejak hari ini. Para pemimpin berbagai sekte super di Xuantian telah bergabung untuk membentuk wilayah api tak berujung. Dengan para veteran ini kepemimpinan pasukan ternyata cukup lancar untuk sepenuhnya menyatukan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan keseluruhan wilayah api tak berujung juga meningkat pesat. Dan Gunung Roh Misterius juga telah menjadi markas wilayah api tak berujung. Untuk sementara waktu, kekuatan baru ini sebenarnya beredar luas di benua Dou di Xifang. Dan meskipun benua Xuanling adalah yang terlemah dari 4 benua-benua Doudi, dengan bantuan banyak pembangkit tenaga listrik yang dibawa oleh Xiao Yan, ia telah secara langsung melampaui benua Haohai dan menjadi benua peringkat ketiga. Adapun benua di atas ini, hanya benua Tianxing dan benua Douyun tempat 8 klan kuno berada. Dalam beberapa hari terakhir, Cailin dan Mu Yingying telah secara pribadi melakukan perjalanan ke apotek lelang utama di Xuantian Shan untuk mengumpulkan dan memurnikan bahan obat untuk Xiao Yan. Tetapi pada akhirnya, ia mengumpulkan 20 ramuan obat dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Saya memurnikan Douxian dan dalam retret, sehingga dapat sepenuhnya menenangkan keadaan pikiran mereka. Setelah Xiao Yan mendapatkan bahan obat, ia juga melakukan beberapa koreksi dengan 2 gadis Cailin, dan kemudian melangkah ke ruang batu retret, dan wilayah api tak berujung memiliki postur ratu seperti Cailin dan banyak manajemen puncak dari sekte 10.000 api juga menghadirkan pemandangan yang berkembang pesat. Pada awal mula lahirnya wilayah api tak berujung, berawal dari sini, dan setelah sekian lama, malapetaka pun datang dengan tenang, dan malapetaka terhadap wilayah api tak berujung inilah yang menggemakan reputasi wilayah api tak berujung di seluruh dunia 1000 besar. Sudah lama aku tidak memurnikan pil obat, kurasa aku agak asing. Xiao Yan duduk dengan tenang di ruang batu, tersenyum getir. Apoteker itu berkompetisi dalam kompetisi semacam ini, jadi keterampilan alkimianya mandek untuk sementara waktu. Namun, perjalanan Xiao Yan ke dunia hantu telah meroket dalam kekuatan jiwanya, dan keterampilan pemurniannya juga meningkat pesat, tetapi Xiao Yan tidak pernah menemukannya. Pil Douxian dapat meningkatkan kekuatan Douxian bintang 4 ke bawah sebesar 1 bintang, tetapi 1 orang hanya dapat meminumnya seumur hidup. Pil obat tingkat bumi tingkat 5 tingkat abadi. Xiao Yan duduk di kasur lipat di ruang batu, perlahan memegang gulungan yang agak halus di telapak tangannya, dan bergumam. Meskipun resep untuk pil Douxian sangat berharga, pemilik lembah kedokteran cukup beruntung untuk mendapatkan gulungan ukiran, dan sekarang secara alami dikirim ke Xiao Yan dengan sukarela, dan semua ramuan yang dibutuhkan untuk membuat pil Douxian telah dikumpulkan dan semuanya sudah siap. Aku hanya berutang pada angin timur. Aku ingat teknik apoteker sebelumnya, masih berada di peringkat abadi tingkat 4. Tampaknya apoteker abadi harus mengatasi kesulitan setiap kali dia maju. Ramuan pertempuran peringkat 5 peringkat abadi ini. Setelah membeli beberapa ramuan obat untuk Naji dan gulungan pertarungan telapak tangan,
Xiao Yan dalam kesulitan untuk sementara waktu. Hehe, tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, sesosok perlahan muncul dari alam jiwa Xiao Yan. Xiao Lei, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa ingin tahu ketika dia melihat sosok yang tampak persis seperti dirinya ini. Xiao Lei secara alami memiliki kecerdasan, tetapi semua tindakan sesuai dengan perintahnya sendiri. Sekarang Xiao Lei bertindak seperti ini, yang membuat Xiao Yan cukup bingung. Jangan curiga, setelah kamu memasuki dunia hantu, keterampilan alkemismu memang telah mencapai peringkat abadi tingkat 4, tetapi kekuatan jiwamu telah meroket, melampaui kategori peringkat abadi keempat dan melangkah ke peringkat abadi kelima. Kesulitan yang akan dihadapi alkemis peringkat 5 peringkat abadi, dengan adanya aku di sini, secara alami cukup mudah untuk diatasi. Jadi sekarang kamu juga seorang apoteker sejati dari peringkat kelima Immortal Rank, tetapi kamu tidak tahu apakah kamu dapat memurnikan pil pertarungan abadi ini. Xiao Lei menjelaskan kepada Xiao Yan sebentar-sebentar. Sepertinya kekuatan jiwa di tahap akhir, Tai Su, benar-benar tidak kosong. Kalau begitu, mari kita mulai. 20 pil pertarungan abadi, aku khawatir itu akan memakan waktu beberapa bulan. Xiao Yan tersenyum pahit, jelas memurnikan pil cukup memakan waktu, apalagi memurnikan banyak pil dengan kemeriahan yang begitu besar. Mari kita mulai, karena aku satu denganmu. Aku juga bisa memurnikannya bersamamu. Xiao Lei tertawa. Sepertinya di masa depan, kamu akan menjadi penolong yang baik. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan Xiao Lei duduk berhadapan, dengan tenang mengatur napas mereka. Bagaimanapun, memurnikan pil Douxian bukanlah permainan anak-anak, dan wajar untuk mengerahkan seluruh tenaga. Ayo kita mulai. Xiao Yan mendengus dingin, dan segera memimpin. Dia tahu bahwa karena Xiao Lei mencari nafkah darinya, dia secara alami hanya akan dapat memurnikan pil Douxian ketika dia berhasil memurnikannya. Kekuatannya sama. Pil abadi pertempuran membutuhkan bahan, Feng Xuanjing, Giok Sum Sum Jiuxu, bubuk sisik. Mari kita memurnikan Feng Xuanjing terlebih dahulu, dua bahan obat lainnya cukup mudah. Dengan sebuah ide di benaknya, dia menjentikkan jarinya di jari manis di depannya, dan segera balok kristal berwarna merah darah seperti batu akik perlahan membengkak. Perlahan melayang di depan Xiao Yan. Api, tanpa ragu-ragu, di dalam tubuh Xiao Yan, api jiwa batu ember dari perpaduan api suci 4 warna memenuhi udara, menaikkan suhu seluruh ruang batu secara tiba-tiba, dan setelah napas yang halus, ia langsung melilit Feng Xuanjing. Cobalah untuk melelehkannya sepenuhnya. Feng Xuanjing dapat dikatakan sebagai kristal khusus dengan tingkat kekokohan tertinggi di dunia 1000 besar. Meskipun mengandung energi surga dan bumi yang sangat agung, lapisan kristal berwarna darah itu cepat. Tidak mungkin, sobek, tetapi saat api suci 4 warna Xiao Yan dipanggang, kristal merah itu benar-benar mengeluarkan suara halus. Jelas bahwa pengekangan api suci padanya cukup tirani, dan tidak akan lama sebelum itu akan benar-benar hancur. Berikutnya adalah Giok Sum Sum 9 Void. Ini adalah esensi dari pil pertarungan abadi. Boom! Jejak kekuatan jiwa tersebar untuk mengendalikan api jiwa batu ember. Untuk mencegah kekuatannya menyebar, jejak kekuatan disebarkan, mengendalikan api suci, dan menuju ke kelompok bahan obat kedua. Tabrakan, Giok Sum Sum Jiuxu seperti anyaman, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau. Baru saja dililitkan, lalu bergetar. Jelas meleleh perlahan. Cairan energi hijaunya juga mengandung kekuatan yang cukup untuk membuat Douxiandu bintang 3 manapun iri dengan kekuatannya. Terakhir, ada bubuk sisik. Benda ini dapat menetralkan aura kekerasan bahan obat ini dengan beberapa obat tambahan. Kalau tidak, itu hanya akan berakhir dengan kegagalan. Dengan satu pikiran dan 3 kegunaan, 3 bahan obat inti langsung disempurnakan. Memurnikan pil obat tentu saja cukup memakan waktu, terutama untuk pil obat tingkat tinggi seperti itu, waktu yang dibutuhkan tentu tidaklah singkat. Waktu berlalu seperti seekor kuda putih, dan akan tiba 20 hari. Hari-hari ini, Xiao Yan telah duduk dengan tenang. Jika Xiao Lei tidak dapat melihat dengan jelas 3 kelompok bahan obat di depannya yang perlahan mencair, dia akan mengira Xiao Yan telah tertidur. Secara umum, saya khawatir keterampilan pemurnian orang ini telah mencapai puncak peringkat kelima dari peringkat abadi dan peringkat bumi, dan melangkah ke peringkat surgawi sudah dekat. Melihat teknik tajam Xiao Yan, Xiao Lei berkata sambil tersenyum. Itu tidak rusak saat ini, kapan lagi? Pecahkan untukku. Setelah 3 hari,
Ketika tiga kelompok bahan obat benar-benar dipanggang oleh api suci, retakannya cukup jelas, Xiao Yan berteriak keras, dan segera dua kelompok cairan merah darah dan cairan hijau zamrud yang megah muncul. Dan genangan bubuk warna-warni untuk netralisasi perlahan muncul, dan Xiao Yan tiba-tiba meraung. Itu mencair, Xiao Lei tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Langkah selanjutnya adalah langkah yang paling sulit, Rongdan. Brak, cairan berwarna darah dan cairan hijau zamrud baru saja bersentuhan, seperti dua bom yang sangat tidak stabil, penolakan dan depresi yang mengerikan, langsung menyapu. Apakah akan meledak? Melihat Xiao Yan bersikap acuh tak acuh, Xiao Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Pergi. Melihat kedua kelompok cairan itu saling tolak seperti musuh, gelombang bubuk warna-warni di tangan Xiao Yan melambai dengan lembut, dan kekuatan yang tidak stabil dari keduanya tiba-tiba menjadi tenang. Rong. Melihat kedua kelompok cairan inti yang telah tenang beberapa saat, Xiao Yan tidak ragu-ragu, tangannya tiba-tiba saling menggenggam, dan kekuatan jiwa yang mempesona miring keluar seperti mata air, dan segera memadatkannya secara langsung dan mengubahnya menjadi pil. Metode yang bagus. Memanfaatkan waktu yang singkat, ternyata menjadi kompresi dan fusi lengkap dari kekuatan semua bahan obat. Kekuatan jiwa yang dibutuhkan oleh metode ini tidak murah. Seorang apoteker di peringkat abadi kelas 5 benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Melihat tindakan Xiao Yan, Xiao Lei tersenyum perlahan. Boom! Dalam sekejap, awan petir berwarna darah yang ganas muncul dari langit di atas ruang batu, dan fluktuasi yang menggetarkan hati yang terkandung di dalamnya seperti bermain keluarga bagi Xiao Lei. Untungnya tidak dipermalukan. Langkah selanjutnya adalah memurnikan dalam jumlah besar. Setelah puluhan menit, Xiao Lei melahap semua pil, dan segera setelah melawan pil abadi, pemurnian yang sebenarnya, Xiao Yan juga berkata dengan puas. Mari kita mulai, setidaknya setengah tahun atau lebih dari setahun. Begitu kata-kata itu jatuh, keduanya juga mulai memurnikan Douxian dan secara berkelompok, dan untuk sementara waktu, lapisan ketiga istana spiritual 9 lantai di tubuh Xiao Yan juga menjadi lebih dalam. Bahkan menyebar samar-samar ke lantai 4, dan begitu Anda melangkah ke istana spiritual lantai 4, Anda akan menerobos jiwa alam, Void, dan melangkah ke alam jiwa tirani ekstrim berikutnya. Seiring berjalannya waktu, tibalah bulan Oktober. Pada bulan Oktober, benua Swanling berjalan tertib dengan tatanan aslinya, dan bahkan karena berita tentang pembentukan wilayah api tak berujung, banyak pembuat onar datang ke sini satu demi satu, tetapi orang-orang ini semuanya tidak bernama. Generasi muda langsung ditekan oleh Cailin untuk sementara waktu, dan ketenaran wilayah api tak berujung juga menyebar sedikit. Di wilayah api tak berujung, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya diintegrasikan dan dibagi dengan integrasi mereka pada suatu waktu. Di antara mereka, Balai Pengobatan, yang bertanggung jawab untuk memurnikan pil obat, dan Gudang Pengecoran, yang bertanggung jawab untuk menempa senjata, dan banyak departemen terperinci lainnya bekerja sama, menjadikan seluruh kekuatan sebagai pemimpin. Disajikan dalam keadaan yang berkembang pesat. Itu juga di rumah bangsawan di puncak gunung-gunung Swanling, di kolam di taman belakang. Saat kau mundur kali ini, hal-hal ini terjadi di wilayah api tak berujung. Cailin dan Mu Yingying duduk dengan tenang di dalamnya. Sosok Xiao Yan juga muncul di paviliun kolam. Cailin diam-diam selama beberapa bulan peristiwa besar yang telah terjadi sejak saat itu menjelaskan kepada Xiao Yan satu persatu. Sepertinya wilayah api tak berujung masih memiliki jalan yang panjang. Xiao Yan menyerahkan semua pil pemurnian kepada Cailin untuk didistribusikan, dan segera bergumam. Xiao Yan tahu tentang metode Cailin, dan dia cukup berwibawa sejak awal. Akan lebih baik baginya untuk maju dalam banyak hal. Sekarang, dengan Cailin menjelaskan situasi terkini wilayah api tak berujung kepada Xiao Yan menganalisis. Mengenai rahasia klan Xiao, aku khawatir hanya lingkaran inti benua Dou di Sifang dan benua Dou Yun yang dapat mendeteksi beberapa petunjuk. Melihat ekspresi Xiao Yan yang ragu-ragu untuk berbicara, mata Cailin juga berkedip, dan matanya muncul sedikit kekhawatiran. Dibandingkan dengan benua Swanling, benua Dou Yun tidak diragukan lagi jauh lebih tirani. Meskipun tidak sekuat alam jiwa Li, itu juga merupakan tempat berkumpulnya para talenta. Bahkan jika ada alam api tak berujung sebagai pendukung, itu masih belum cukup. Jangan khawatir, serahkan, sisanya padaku. Xiao Yan menghibur. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Melihat Xiao Yan seolah-olah dia sudah mengambil keputusan, Cailin bertanya. Aku ingin pergi ke penunjukan,
penunjukan 100 tahun. Kekuatan di belakang penjaga klan Xiao seharusnya tahu banyak. Melihat Mu Yingying dan Cailin yang tenang, Xiao Yan berkata, "Kurasa masih terlalu dini untuk ini." Cailin mendengar kata-kata itu, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa dapat disangkal. Xiao Yan tentu saja tidak menyembunyikan mereka berdua tentang hal seperti penunjukan 100 tahun. "Apa yang kau katakan?" Xiao Yan juga menenangkan diri dan mendengarkan dengan saksama, karena Xiao Yan selalu merasa bahwa pergi ke pertemuan pada saat ini tampaknya memiliki banyak kekhawatiran. Ada 4 benua di benua Doudi, dan benua Xuanling hanya berada di peringkat paling bawah. Meskipun terkadang dapat masuk ke 3 besar, itu juga merupakan keberadaan terakhir dalam peringkat. Baik itu kekuatan atau sumber daya, itu cukup langka. Dan tujuan kontrak 100 tahunmu, menurut informasi yang telah kuperoleh, aku khawatir itu masih terkait dengan benua Douyun. Benua Douyun penuh dengan para jenius, dan bahkan 7 klan kuno berdiri. Jika tidak ada cukup kekuatan dan kekuatan untuk mendukung, aku khawatir. Lagi pula, kamu tidak bisa hanya memikirkan dirimu sendiri. Cailin berkata dengan agak lembut, dan suaranya berubah menjadi lembut di akhir. Jelas, kata-kata terakhir itu untuk putri mereka. Lalu apa yang kau katakan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika mendengarnya. Sekarang, janji 100 tahun sudah di depan mata dunia iblis, tentu saja sulit untuk memilih. Dalam misi ke benua Tianxing, hanya ada api suci di sana, api abadi, dan dengan api abadi di tubuhmu, aku khawatir akan ada beberapa pemandangan yang luar biasa. Dan jika wilayah api tak berujung kita dapat menggerogoti atau mendapatkan dukungan dari 2 benua, benua Tianxing dan benua Haohai, bahkan jika kita menghadapi kekuatan teratas benua Douyun, kita masih memiliki kekuatan tertentu. Cailin berkata perlahan, benua Tianxing, melupakan akhir dunia, Kaisar Abadi Api Abadi. Xiao Yan mengangguk ringan dan langsung berpikir dalam hatinya. Pada hari-hari ketika kamu pergi, tidakkah kamu berpikir bahwa seluruh benua Xuanling bisa begitu makmur hanya dengan mengandalkanku? Di antara mereka, bantuan benua Tianxing sangat diperlukan, dan mereka telah mendukung kita dalam hal sumber daya dan kekuatan, jadi benua Tianxing ini, kamu harus pergi ke benua Tianxing. Bagaimanapun, tampaknya ada beberapa peristiwa besar di benua bintang hari ini. Kata Cailin, jadi begitulah. Xiao Yan berkata dengan lega, tidak heran beberapa Immortal Fighting Powerhouse di sini memiliki aura yang samar-samar asing. Ternyata mereka dikirim oleh benua Tianxing, tetapi mereka mampu mengirim begitu banyak pembangkit tenaga listrik dan memberi mereka banyak sumber daya, yang cukup untuk menjelaskan kesuburan benua Tianxing. Kalau begitu mari kita pergi ke benua Tianxing terlebih dahulu. Tetapi tampaknya benua Xuanling dan benua Tianxing kita tidak memiliki persahabatan yang mendalam. Mengapa mereka melakukan ini? Xiao Yan bertanya seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Paviliun Fenxiang, Qin Xin, apakah kau masih ingat? Cailin berkata dengan ringan, ingat, seorang wanita yang sangat kuat. Xiao Yan mengangguk, dia adalah anggota keluarga kerajaan benua Tianxing. Cailin berkata dengan ringan, begitu. Xiao Yan merasa lega setelah mendengar ini. Untuk situasi spesifiknya, kita akan membicarakannya setelah benua bintang besok tiba. Setelah beberapa saat, melihat ekspresi lega Xiao Yan, Cailin juga berpura-pura misterius. Baiklah, Xiao Yan tersenyum. Tanpa disadari, hari sudah hampir senja, kedua wanita itu harus beristirahat lebih awal. Xiao Yan berkata sambil tersenyum setelah selesai berbicara. Batuk-batuk, setelah membicarakan bisnis, Mu Yingying dan Cailin saling memandang dan dengan cepat melarikan diri ke sini, tidak memberi kesempatan bagi Xiao Yan. Hanya Xiao Yan yang berdiri di sana menatap kosong. Dia tidur di gudang kayu lagi. Xiao Yan berkata dengan garis hitam di kepalanya gelombang tidak bisa berkata-kata sepanjang malam, dan keesokan harinya. Pada hari ini, seluruh gunung Xuanling dipenuhi dengan aura yang sangat sunyi, seolah-olah menyambut beberapa karakter. Ratusan anak tangga batu di kaki gunung Xuanling. Tuanku, gunung roh misterius ada di sini, dan Ratu Medusa berdiri di puri di puncak gunung. Apakah Anda perlu mengundang seseorang untuk melaporkannya? Pada saat ini, 6 pria kuat mengelilingi seorang pria tampan yang menunggang kuda putih. Jalan hormat, pria berkuda putih itu memiliki keanggunan yang agak klasik, seolah-olah dia bukan penduduk benua Xuanling, dan bahkan kata-kata dan ucapan yang ditampilkan di antara gerakan dan gesturnya seperti seorang politikus sejati.
Tidak perlu, ayo naik, hanya untuk melihat dan menghargai pemandangan Gunung Xuanling. Bagaimanapun, itu benar-benar berbeda dari benua Tianxing kita. Sangat bagus juga untuk mengalami adat istiadat yang lebih eksotis. Pria tampan itu turun, melambaikan tangannya, dan melihat ke arah pegunungan yang agak megah dan besar ini. Aku segera berjalan menuju anak tangga. Ngomong-ngomong, beri aku rasa hormat. Jangan lupakan tujuan perjalanan kita. Jika ada yang mengacaukan tujuan kita, jangan salahkan raja ini karena memalingkan wajahnya. Untuk beberapa saat, pria tampan itu menoleh perlahan dan memberi instruksi kepada beberapa orang di belakangnya. Suaranya seperti sungai yang bergelombang, menggetarkan hati setiap orang, dan kekuatan semacam ini, samar-samar, telah mencapai peri petarung bintang 4. Benua Tianxing mengirim pembangkit tenaga abadi petarung bintang 4 untuk memimpin tim, dan mereka tidak tahu mengapa mereka datang ke benua Xuanling, Four Stars Fighting Immortals. Di aula, hanya ada Xiao Yan, Cailin, Mu Yingying, Huo Yihuoyun, dan Xiao Yan yang duduk di tempat pertama dan bergumam perlahan. Kembali ke Master Domain, orang yang sekarang mewakili benua bintang adalah Lin Qingwen. Pemimpinnya adalah Lin Qingwen. Dia adalah keluarga kerajaan di benua bintang. Meskipun senioritasnya jauh, dia juga seorang raja daerah yang dicintai. Seorang penjaga berbisik, mendorong pintu keluar, dia berbicara kepada Xiao Yan. Petik 2, dimengerti, ayo pergi. Xiao Yan berkata dengan lembut. Lin Qingwen, orang ini dapat dianggap sebagai orang dengan reputasi baik di antara keluarga kerajaan keluarga hutan, tetapi aku tidak tahu maksudnya datang ke sini kali ini. Cailin mengangguk dan berkata, aku akan keluar dan melihat-lihat. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan dia segera meninggalkan aula dan menuju ke Gunung Roh yang mendalam. Hanya dengan menghubungi sebagai orang biasa, dia dapat menemukan beberapa hal yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Tuan, pada saat ini, Lin Qingwen dan beberapa pengiringnya perlahan menaiki tangga batu dari kaki gunung menuju rumah bangsawan di puncak gunung. Tempat ini benar-benar memiliki pemandangan yang bagus. Tubuh ramping Lin Qingwen mengalihkan pandangan, menatap pegunungan Xuanling yang sangat indah, dan tersenyum. Meskipun energi spiritual surga dan bumi di sini sangat kurang, pemandangan di sini tidak tertandingi oleh benua Tianxing. Dalam sekejap, seorang pria dengan kulit yang agak polos berlari menaiki tangga batu, datang ke samping mereka, dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu. Melihat pria aneh ini yang muncul tiba-tiba dan tampak agak antusias, para pengawal rombongan di samping Lin Qingwen tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit kewaspadaan. Adik kecil ini, apakah kamu juga di sini untuk memberi penghormatan kepada Tuan Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu Medusa? Lin Qingwen bergerak sedikit, datang ke pria aneh itu, dan bertanya. Entah mengapa, tetapi lelaki aneh ini memiliki aura yang menjulang dan agak tirani di tubuhnya, dan aura itu bahkan lebih tirani daripada auranya sendiri, tetapi sayangnya aura itu sangat tersembunyi sehingga sangat sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Ya, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat pakaian dan nada bicaramu, kamu sepertinya bukan dari benua Xuanling kami. Lelaki aneh itu melirik mereka. Lelaki aneh ini secara alami adalah Xiao Yan Qiao Zuang. Adik laki-laki benar-benar memiliki penglihatan yang luar biasa. Kami datang ke sini karena ini, dan ingin bertemu dengan Ratu Medusa yang dikabarkan. Lin Qingwen tersenyum. Yang Mulia Ratu Medusa. Yang Mulia Ratu Medusa punya banyak waktu, tetapi tidak semua orang bisa melihatnya. Namun, ada patung ratu di puncak gunung, jadi tempat ini layak untuk dikunjungi. Pria aneh itu tersenyum. Adik kecil benar. Kalau begitu, jangan ikut campur. Suara itu baru saja jatuh dan keduanya berpisah. Tuan, orang itu tadi. Xiao Yan baru saja pergi, dan penjaga di samping Lin Qingwen tiba-tiba bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, ini benua Xuanling, bukan benua bintang surgawi tempat kita curang. Lin Qingwen tersenyum santai, sepertinya ada semacam jimat aneh pada orang ini. Xiao Yan menatap Lin Qingwen dan yang lainnya yang memimpin pendakian dan menghilang bersama. Setelah beberapa saat, di rumah bangsawan di puncak gunung Xuanling. Dengan suara, pintu aula didorong terbuka oleh beberapa pelayan. Bawahanku, Lin Qingwen dari benua bintang, datang untuk membahas masalah penting atas perintah sang putri. Lin Qingwen tidak membawa rombongannya, tetapi pergi ke aula sendirian, karena dia tahu bahwa ini di luar etika dasar, dan dia juga sangat sopan.
Aku ingin melihat seperti apa kejayaan benua Xuanling, yang telah memenangkan pujian Sang Putri. Saudara Lin sangat sopan, silakan duduk. Pada saat ini, Xiao Yan duduk di tempat pertama dan tersenyum. Mungkin ini Tuan Xiao Yan, kan? Kekuatan di usia seperti itu adalah mencapai keadaan ekstasi, yang benar-benar membuatku malu. Ratu Medusa juga orang yang kuat dengan reputasi yang ganas. Lin Qingwen mengagumi ekspresi Xiao Yan dan Ratu Medusa, menambahkan aura menakutkan yang menjulang. Saudara Lin, sama-sama. Benua bintang telah menjadi tanah energi yang subur sejak zaman kuno. Aku tidak tahu apa yang terjadi kali ini. Jadi mari kita bicara tentang bisnis. Kata Xiao Yan lembut. Hehe, karena Tuan Xiao Yan telah berbicara, maka lebih baik bersikap hormat daripada menurut. Aku di sini kali ini terutama untuk kehidupan Sang Putri dan untuk mendapatkan dukungan penuh dari wilayah api tak berujung. Lin Qingwen berkata dengan sopan, dengan ekspresi yang sangat serius. Oh, Putri, mendapatkan dukungan dari wilayah api tak berujung kita. Xiao Yan mendengar ini, tetapi dia sedikit bingung. Sang Putri cukup beruntung untuk berlatih di paviliun pembakaran dupa. Namanya adalah Qinxin. Lin Qingwen tampaknya telah mengantisipasi keraguan Xiao Yan dan menjelaskan. Benua Tianxing, apakah ada yang salah? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Benua Tianxing, pemilihan kerajaan sudah dekat. 3 kandidat yang paling memenuhi syarat, termasuk Sang Putri, sekarang menarik pendukung. Sang Putri tidak terlalu ramah sekarang. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari wilayah api tak berujung, pemilihan akan berhasil, kata Lin Qingwen. Begitukah? Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba tertawa. Sejak Sang Putri kembali dari sekolahnya, dia selalu memikirkan benua Xuanling, jadi meskipun dia ditentang oleh banyak anggota keluarga kerajaan, Sang Putri tetap memberikan benua Xuanling banyak sumber daya kultivasi dan kekuatan yang berharga. Lin Qingwen memandang Xiao Yan dan Ratu Medusa gelombang dengan sungguh-sungguh. Kami tahu bahwa Sang Putri menjaga benua Xuanling kami, dan aku tentu akan mengingatnya. Sayangnya, wilayah api tak berujung milikku baru saja didirikan, jadi aku khawatir aku tidak dapat membantumu. Xiao Yan juga menyadari rahasia yang tak terlukiskan dalam kata-kata Lin Qingwen. Tuan, jangan salah paham, Sang Putri mengirimku ke sini bukan untuk mengancam wilayah api tak berujung, tetapi Sang Putri berharap wilayah api tak berdaya dapat berdiri di pihak Sang Putri, yang akan sangat membantu pemilihan kerajaan. Bagaimanapun, wilayah api tak berujung juga didominasi oleh benua Xuanling di benua Dou di Xifang, yang tidak boleh diremehkan. Dan begitu pemilihan putri berhasil, benua bintang akan membentuk aliansi yang tidak dapat dihancurkan dengan wilayah api tak berujung. Lin Qingwen buru-buru menjelaskan karena takut akan kesalahpahaman Xiao Yan. Qinxin telah menyebutkan ini kepadaku beberapa kali sebelumnya. Kailin mendengar kata-kata itu dan menatap Xiao Yan dengan matanya yang indah, menunggu keputusan Xiao Yan. Kalau begitu, lebih baik berjemur jika kamu memilih hari. Ayo berangkat besok, hanya untuk pergi ke benua bintang dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Setelah Sun Qi, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan. Melihat ini, Lin Qingwen tidak bisa menahan rasa sedikit pun air di pupilnya. Dia awalnya dari faksi putri. Jika dia tidak mendapatkan dukungan dari wilayah api tak berujung kali ini, aku khawatir akan ada hambatan besar untuk pemilihan putri. Begitu pemilihan gagal, orang-orang ini akan sepenuhnya dibasmi sebagai bidat tanpa kecuali. Sekarang mereka datang ke sini atas nama Putri Benua Tianxing, mereka telah menerima dukungan dari wilayah api tak berujung. Bagi mereka, saya khawatir itu adalah hal yang sangat membahagiakan setelah utusan dari benua Tianxing menjelaskan maksud mereka. Xiao Yan dan yang lainnya berdiskusi banyak dengannya. Setelah beberapa lama, percakapan menjadi cukup menyenangkan, dan mereka juga memiliki beberapa ide tentang pembangkit tenaga listrik domain api tak berujung yang akan pergi ke benua Tianxing bersama-sama. Percakapan itu sangat menyenangkan, dan dalam sekejap mata hari sudah malam. Dong dong dong. Ketukan pintu yang agak jelas terdengar. Masuklah, Tuan. Tuan Xiao Yan mengirimiku pesan. Besok, Tuan Xiao Yan akan secara pribadi menemanimu ke benua Tianxing, tetapi wilayah api tak berujung baru saja didirikan, dan tidak dapat membawa 1 prajurit dan 1 prajurit. Aku harap kamu akan mengerti. Pergilah sekarang. Pintu ditutup dengan pelan. Apa, wilayah api tak berujung akan mengirim Tuan Xiao Yan sendirian bersama kita? Di ruang dupa kuno dan sederhana,
Lin Qingwen baru saja mendapat berita dari para penjaga di wilayah api tak berujung, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung dengan suara rendah, banyak kekhawatiran. Tuanku, apakah domain api tak berujung ini terlalu hina? Hanya menjadi penguasa domain dari domain api tak berujung, apa yang bisa kamu lakukan? Para pengikut lainnya di ruangan itu juga pemarah. Meskipun kelompok orang ini dipimpin oleh Lin Qingwen, tetapi mereka cukup tidak yakin di dalam hati mereka, jadi mereka memiliki banyak keluhan. Tunggu, Xiao Yan ini, jika ini bukan bajingan pertama kali, aku khawatir dia adalah orang yang berani. Setelah beberapa saat, Lin Qingwen tiba-tiba mengetahui sesuatu, dan berkata dengan lega, jelas sebagai keluarga kerajaan, dia telah melakukannya sejak kecil. Menerima pelatihan yang baik, biarkan dia memahami banyak hal. Tuan, para pengikut lainnya secara alami bingung dan bertanya dengan bingung. Sekarang pemilihan sudah dekat, bahkan jika wilayah api tak berujung mengirim pasukan koalisi, aku khawatir itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan wilayah api tak berujung tidak sekejam kekuatan lain. Dan Xiao Yan ini mungkin juga menyadari hal ini. Namun, aku punya beberapa keraguan. Bagaimana mungkin seorang petarung abadi bintang 5 bisa memecahkan masalah sulit di antara banyak pangeran dengan kekuatannya sendiri? Lin Qingwen tertawa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Itu adalah cara terbaik untuk bertarung dengan seseorang sampai mati atau sampai mati. Ada orang-orang baik seperti itu di wilayah api tak berujung. Aku khawatir dalam waktu dekat, mereka akan menjadi sangat kuat. Setelah sekejap mata Lin Qingwen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Jika Xiao Yan benar-benar dapat membantu putri mereka untuk menyelesaikan pemilihan, maka benua Tianxing tidak akan ragu. Berdiri di sini, atau bahkan menyerah pada wilayah api tak berujung, itu bukan ide yang buruk. Lin Qingwen masih ingat dengan jelas apa yang dikatakan sang putri. Meskipun wilayah api tak berujung adalah kekuatan baru yang baru didirikan, ia memiliki keberadaan Xiao Yan, dan ia akan tumbuh menjadi pohon hijau dalam waktu singkat. Dan jika benua Tianxing kita dapat bertahan dari bencana ini, kita bersedia untuk menyerah di bawahnya. Petik 2. Kali ini, mendapatkan dukungan dari wilayah api tak berujung adalah yang kedua. Selama Xiao Yan dibawa kembali dengan lancar, itu akan menjadi setengah dari pertempuran. Ini adalah kata-kata asli sang putri, karena ia juga menyadari kemampuan Xiao Yan, belum lagi bahwa dalam beberapa dekade terakhir, kekuatan Xiao Yan telah lama berubah. Semuanya, beristirahatlah, kali ini kembali ke benua Tianxing, sang putri tentu saja tidak akan dapat memperlakukan kalian dengan buruk. Besok kita akan kembali ke benua Tianxing bersama dengan Tuan Xiao Yan. Begitu kata-kata itu jatuh, ketenangan dipulihkan di sini. Di tempat lain, di kamar wangi Cailin. Malam itu cukup sunyi, baik Cailin maupun Mu Yingying tidak tertidur. Dengan tambahan Xiao Yan, mereka bertiga perlahan-lahan mencondongkan tubuh ke dalam kamar, dan untuk beberapa saat, suasana menjadi sunyi. Aku akan pergi besok. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menatap kedua wanita yang terdiam di depannya, dan hatinya langsung rileks, dan berkata dengan nada yang agak santai, jelas hanya dalam situasi ini, akan ada perasaan seperti di rumah, tetapi ketika dia berpikir bahwa masih ada banyak hal di tubuhnya, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan tertekan. Aku tidak akan pergi bersamamu. Wilayah api tak berujung masih membutuhkan banyak kekuatan untuk menjaganya. Selama kamu pergi, aku akan mengurusnya dengan tertib. Cailin menggelengkan kepalanya, tetapi Cailin tetap tidak memberitahu Xiao Yan bahwa dia harus pergi ke pusat dunia iblis dengan darah ular piton menelan 10 warna di tubuhnya. Jika tidak, Xiao Yan akan langsung pergi ke dunia iblis dengan sisik warna-warni. Aku juga tidak akan pergi, aku akan menemani Suster Cailin untuk berlatih di sini. Mu Yingying di samping berkata dengan marah. Mu Yingying juga tahu bahwa dia sekarang memiliki 2 api suci di tubuhnya. Selain itu, dia adalah api suci yang diubah menjadi manusia, dan dia memiliki keunggulan yang unik, tetapi kekuatannya terlalu lemah untuk membantu Xiao Yan. Setelah beberapa waktu untuk meningkatkan dirinya, ketika Xiao Yan kembali lain kali, dia pasti akan menemukan transformasinya. Karena Mu Yingying tahu bahwa meskipun fase itu bagus, itu buruk. Xiao Yan juga tahu apa yang dipikirkan kedua gadis itu, dan mengangguk ringan, jadi dia diam sepanjang malam dan tidur bersama. Keesokan harinya, ketika matahari terbenam di puncak Gunung Xuanling, Xiao Yan dan Lin Qingwen sudah siap. Ayo pergi. Xiao Yan melirik pegunungan besar di belakangnya,
ini adalah markasnya, awal dari kelahiran wilayah api tak berujung. Saya tidak tahu apakah Anda akan mendengar kabar dari Yang Mulia Ratu Medusa. Lin Qingwen bertanya dengan lembut, mencium jejak engganan di mata Xiao Yan. Tidak perlu, ayo pergi. Sambil berbicara, beberapa orang pergi dengan hati-hati, memanfaatkan matahari terbit. Mereka tidak membangunkan kedua putri Cailin dan Mu Yingying serta pejabat tinggi lainnya. Lin Qingwen mengangguk, jadi dia langsung melompat ke saluran luar angkasa dan menuju ke benua Tianxing. Saluran luar angkasa itu secara alami dibangun oleh para petarung abadi bintang 5 di wilayah api tak berujung selama retret Xiaoyan. Ruang itu cukup stabil, dan memiliki koordinat ruang benua Tianxing asli. Memang cukup mudah untuk dibangun. Dia sudah pergi gelombang pada saat ini, di pintu belakang rumah bangsawan, melihat Xiaoyan yang melangkah ke lorong ruang angkasa, sosok Cailin dan Mu Yingying muncul, dan Mu Yingying tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Jalan. Kamu gadis, itu juga membuatmu menderita. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, dan ada makna yang dalam di mata Cailin. Orang ini akan membawa semuanya sendiri, itu akan sangat melelahkan. Kali ini, Mu Yingying tidak memiliki keceriaan masa lalu, tetapi melihat ke tempat di mana Xiaoyan pergi dengan wajah serius, dan berkata dengan suara yang dalam, jalan. Jadi, pada saat ini, kepribadian acuh tak acuh Raoyi Cailin tidak bisa menahan rasa terkejut. Lain kali dia kembali, aku akan menjadi lebih kuat. Mu Yingying mengepalkan tangannya yang ramping dan berkata, sekarang, aku menantikannya sebagai gantinya. Pada saat ini, Zaidu kembali tenang, dan wilayah api tak berujung memiliki banyak penjaga yang kuat dan aturan Cailin, dan itu juga semakin kuat. Adapun Xiaoyan, dia perlahan bergerak menuju benua Tianxing. Pergilah, sedangkan untuk Mu Yingying, transformasi Sheng Yan menjadi manusia memiliki keuntungan yang agak tirani, belum lagi ada dua Sheng Yan dan Fen Jue, aku khawatir lain kali Xiaoyan melihatnya, kekuatannya akan meningkat secara kualitatif. Di sisi lain, benua Tianxing juga sedang bergejolak saat ini. Di satu sisi, karena pemilihan raja sudah dekat, 3 kandidat paling kuat semuanya membentuk geng, sehingga banyak kekuatan tirani bertempur dari seluruh benua Doudi. Pergilah ke benua Tianxing. Begitu kandidat yang mereka dukung menang, mereka juga akan mendapatkan hadiah yang patut dibanggakan, yang juga telah menciptakan pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua bintang hari ini. Pada saat ini, babak baru juga sepenuhnya berlayar. Bab-bab bebas kesalahan dari Melawan Dewa Langit Kaisar Yan akan terus diperbarui di novel.com, dan tidak akan ada iklan di situs tersebut. Silakan kumpulkan dan bagikan.